Hai Tribuners, happy weekend. Berjumpa bersama Ratu Jati tentunya di live travel update Sabtu 19 Februari 2022. Beragam rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia sudah siap Ratu berikan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa kota. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, rekomendasi pertama Tribuners Ratu akan mengajak Anda untuk nongkrong tapi sambil berolahraga Tribuners di sebuah kafe yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kolepa Mini Golf and Cafe. Di sini Anda bisa bermain mini golf sembari menikmati kopi serta olahan makanan lainnya. Lokasi Kolepa Mini Golf and Cafe ini berada di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Konsepnya juga unik Tribuners dan ternyata konsep yang unik ini terlahir karena pandemi. Jadi untuk mengetahui informasi lainnya sudah ada Rizky dari Warta Kota. Selamat sore Rizky, bisa disampaikan soal konsep unik dari kafe ini, silakan Rizky. Ya, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners Nusantara. Bisa saya dapat informasikan bagi teman-teman Tribuners yang berada di kawasan Jabodetabek, khususnya di kawasan Tangerang Raya, bisa mampir ke sini sebentar di Kolepa Mini Golf and Coffee. Konsep Kolepa Coffee Mini Golf and Coffee ini terbilang unik karena saat kita akan memasukinya, kita akan dibawa terlebih dahulu seperti memasuki kawasan labirin, memutar lalu akan ditunjukkan oleh pemandangan yang nyaman dan sejuk melihat adanya lapangan mini golf yang terletak di depan mata kita. Nggak perlu takut, nggak perlu bawa minuman, nggak perlu bawa peralatan karena semua peralatan mini golf maupun sajian menu, minuman maupun makanan telah tersedia di kafe ini. Kafe ini terletak di Jalan Jombang Raya, kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bagi kawan-kawan Tribuners yang ingin mengunjungi kafe ini bisa langsung datang ke lokasi aja. Jangan takut, harga kafe ini pun tidak akan merogoh cross check Anda sehingga cukup masih menjangkau dengan harga cross check yang disediakan. Semisal tetap menu utama yang difavoritkan oleh kafe ini adalah kopi sesuai dengan namanya. Kopi di sini banyak disajikan, baik itu dari kopi hitam hingga kopi susu, sajian kopi dan minuman lainnya itu juga dibanderol dengan harga mulai dari 20.000 hingga 40.000 rupiah. Terus jangan takut pula untuk ketidak dapat makanan karena di sini juga memiliki sajian olahan makanan, yaitu makanan-makanan ringan maupun makanan olahan lainnya yang dibanderol mulai dari harga 15.000 hingga 60.000 rupiah. Nah, kalau Pet Coffee ini memang baru dibangun sejak pandemi kemarin. Konsep yang dibangun adalah sang pemilik melihat adanya aktivitas olahraga luar ruangan yang cukup diminati saat pandemi COVID-19 melanda. Karenanya ia yang juga penikmat kopi ingin menyatukan dua konsep berbeda ini sembari meminum kopi sembari kita berolahraga. Dan untuk permainan golf sendiri memang dibanderol dengan harga terpisah mulai dari Rp 85.000 hingga 150.000. 85.000 bisa Anda nikmati mulai dari operasional kafe yang dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Sedangkan untuk weekend ini, kafe ini biasanya banyak sekali dikunjungi para pengunjungnya, dan untuk dapat bermain golf, Tribuners bisa merogoh cross check senilai Rp 150.000 untuk dapat bermain di 18 hole yang tersedia di mini golf ini. Nah, Tribuners, bagi kalian juga yang ingin merasakan bersuah foto, kafe ini juga menyediakan lokasi-lokasi menarik yang Instagramable untuk mereka yang ingin bersuah foto. Nah, Tribuners, sekali lagi kalau berkunjung di kawasan Pondok Aren ataupun di kawasan Kota Tangerang Selatan, jangan takut untuk mampir kafe ini karena kafe ini akan menyajikan suasana nyaman dan sekaligus dapat berkongkoria sembari bermain golf. Sekian rekan Ratu yang bisa saya informasikan. Baik, terima kasih Rizky. Tapi sebelum kita ke wawancara yang tadi sudah sempat dilakukan oleh Rizky, boleh saya tanya
Terlebih dahulu untuk Rizky ini kan sudah mencoba makanan dan juga minuman yang ada di Kolepa Mini Golf and Cafe ini. Nah, boleh direkomendasikan mungkin untuk Tribuners ini makanan dan minuman apa yang wajib sekali untuk dicoba. Sekaligus saya juga penasaran untuk bermain golf ini apakah memang ada jangka waktu tertentunya kah atau seperti apa? Silahkan Rizky. Oh iya. Untuk minumannya sendiri pasti kopi yang selalu saya nikmati itu adalah kopi gula aren. Di sini rasa menarik dari kopi itu tidak terlalu manis ataupun tidak terlalu pahit, cukup merogoh kocek sekitar 25.000. Dan sedangkan makanannya saya sendiri menyukai makanan olahan-olahan snack ringannya. Di sini kita bisa memilih dengan saus barbeque maupun saus keju, cukup dengan merogoh cross check kita sekitar 30 hingga 40.000 rupiah. Nah, kalau untuk mini golf sendiri, jamnya ini memang tidak dipastikan. Mereka bisa bermain dengan 18 hole. Nah, biasanya kalau batas maksimal 2 jam itu, pihak kafe akan mengingatkan kepada para pengunjung bahwa agar mempercepat waktu untuk menyampaikan 18 hole itu. Dan cross check yang harus dirogoh, di weekday kita hanya dapat membayar 85.000, sedangkan di weekend itu bisa mencapai harga 150.000. Seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas informasi dan juga rekomendasi tempat nongkrong sekaligus olahraganya ya. Tribuners Mini Golf and Cafe. Kemudian tadi Rizky juga sempat berbincang begitu dengan pemilik dari Kolepa Mini Golf and Cafe, ada Reza sekaligus pengunjung bernama Bayu. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, gagasannya sebetulnya kita ingin menciptakan aktivitas luar ruangan yang baru untuk inilah ya penikmat kopi ya sebetulnya. Jadi kita gabungkan antara satu penikmat kopi dan kedua penikmat atau penggemar aktivitas luar ruangan. Terlebih waktu pandemi ini olahraga luar ruangan memang sangat diminati ya. Dan kita melihat ada peluang untuk kita membuat satu miniatur golf yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dari semua umur. Dan kita kombinasikan dengan tentunya kopi dan aneka hidangan makanan dan minuman lain. Berarti awalnya memang menciptakan suatu di tengah pandemi ini untuk berolahraga di luar ruangan gitu Mas ya? Iya, aktivitas sih lebih tepatnya selain olahraga juga kita bisa bertemu atau melakukan kegiatan yang fun dengan orang-orang terdekat ya. Seperti keluarga atau teman-teman dekat atau kerabat. Ini kalau konsep bangunannya sendiri seperti apa nih Mas? Bangunan sebetulnya secara konsep tidak ada yang ini ya, maksudnya kita hanya mengikuti apa yang ada lahannya di sini gitu. Yang paling penting adalah bangunan ini kita buat sedemikian rupa sehingga pengunjung bisa nyaman menikmati hidangan makanan atau minuman sambil melihat anak-anaknya atau teman-temannya bermain mini golf. Ini ada berapa ini Mas hole di sini Mas? Untuk mini golf sendiri kita berusaha untuk menciptakan atau membuat miniatur golf dari olahraga golf yang sesungguhnya ya. Kita punya 18 hole dan rata-rata ada par 2 di sini. Jadi kita coba sebisa mungkin mendekati aturan-aturan atau istilah-istilah yang ada di olahraga golf pada umumnya. Ini kita dari Pondok Aren juga sih sebenarnya. Kebetulan deket sih dari sini. Makanya Kolepa kan kalau saya kan emang biasanya kan lagi Covid kayak gini lagi banyak cari kafe-kafe ya buat kerja gitu atau sekedar buat nongkrong aja sama teman-teman. Nah, kebetulan kayak sempet lah kita muter-muter di Jakarta ke BSD atau Bintaro. Nah, kebetulan si Kolepa ini deket rumah dan juga dari pertama dari fasilitas sih, terutama kalau aku kan butuh colokan pastinya, kalau wifi ya bisa lah oke. Dan lagi pemandangannya asik sih gitu, emang beda. Nggak bisa kita cari yang kayak gini ada lapangan golfnya, kalau lagi iseng-iseng aja ya bisa main mukul-mukul stick gitu sih. Mungkin dalam seminggu terakhir sih selalu kesini sih. Tempatnya asik banget memang ya. Emang asik banget sih. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh fokus kita di dalam. Cuma kalau lagi kayak mau butuh merokok kita bisa keluar gitu. Misalkan kayak udah agak malam ya,
kalau siang kan mungkin kalau misalkan agak panas kita kan juga enaknya di dalam. Nah, tapi kalau misalkan udah agak udah agak gelap, ada lampu-lampu kan, apalagi spot fotonya sih bagus-bagus sih gitu. Jadi Mas, untuk menunya sendiri terjangkau nggak sih harganya? terjangkau banget sih gitu. Kalau misalkan kita mau makan untuk sarapan ada menunya gitu. Terus untuk kopi-kopi ada tuh yang buy one dapat buy one get one. Terus kayak plattersnya juga enak banget. Menikmati libur akhir pekan bersama keluarga dengan bersantap sekaligus berwisata, Tribuners bisa menjadi pilihan yang tepat. Di Klaten ada sebuah restoran yang unik bernama Kecah Resto. Lokasinya ada di Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecah Resto ini menawarkan sensasi makan sembari main air, Tribuners, di tengah sungai yang airnya jernih dan tidak begitu dalam. Suasana asri dengan pepohonan rindang ini memanjakan Anda yang akan makan di Kecah Resto. Untuk mengetahui seperti apa lokasinya dan menu-menu apa saja ya yang ada di sana, sudah ada Ratna. Ratna, silakan informasinya. Ya, baik, rekan Ratu. Jadi, Kecah Resto ini merupakan salah satu restoran unik yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya itu ada di Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Keunikannya sendiri ini terletak pada pengalaman yang diberikan kepada pengunjung. Jadi kalau untuk kawasan restoran di Janti sendiri, kebanyakan kan restoran apung dengan konsep pemancingan. Tapi berbeda dengan Kecah Resto. Kecah Resto menawarkan sensasi makan sekaligus main air di tengah sungai yang aliran airnya itu tidak begitu deras dan dalam. Kecah Resto ini pertama kali dibuka pada Desember tahun 2020 dengan kapasitas pengunjung 300 orang. Dan jadi bagi Tribuners yang mau berangkat ataupun makan di Kecah Resto itu bisa berangkat dari kota Solo dengan mengarahkan kendaraannya menuju Jalan Solo Jogja sampai di Pasar Tegal Gondo. Nanti arahkan kendaraan ke arah Janti hingga menemui pertigaan besar dan belok kiri. Nanti Kecah Resto ini lokasinya kurang lebih 200 meter. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri, Kecah Resto itu buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Di sini juga menerapkan protokol kesehatan mulai dari 3M, yaitu mewajibkan pengunjung untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh ya, untuk protokol kesehatannya sendiri, pihak pengelola juga memberlakukan sistem buka tutup. Jadi semisal pengunjung dirasa sudah cukup penuh atau membludak, maka di pintu depan akan ditutup dan pengunjung bisa bergantian menggunakan area makan dengan sistem waiting list. Untuk menunya sendiri, di sini itu menyajikan ragam olahan ikan, mulai dari ikan goreng ataupun ikan bakar, lele, nila, bawal, seperti itu. Ada juga olahan ayam goreng bakar, bebek goreng bakar, dan aneka camilan serta minuman. Nah, yang jadi menu andalan di Kecah Resto ini, itu ada ragam sajian ikan bakar. Di sini ikan bakarnya itu disajikan dengan 3 bumbu, yakni ada bumbu rujak, bumbu rica, dan bumbu madu. Untuk harganya sendiri tergolong terjangkau ya. Untuk per porsinya itu dibanderol sekitar 20.000, sudah lengkap dengan nasi, lauk tahu atau tempe, dan pilihan ikan tadi, serta sambal dan lalapan. Untuk harga minumannya itu mulai dari Rp5.000. Untuk Tribuners yang liburan ataupun bersantap ke Kecah Resto nggak perlu khawatir takut jika musim hujan akan nanti kebasahan atau basah kuyup, karena di restoran ini menyediakan 2 jenis tempat makan, yakni area outdoor dan area indoor. Kalau untuk area outdoornya itu pengunjung bisa bermain air, pecah air tadi. Untuk area indoor tersedia beberapa lokasi, yakni untuk rombongan, ada juga bisa di gazebo-nya atau di
tempat makan yang berbentuk seperti bus. Selain itu, selain menikmati makanan dan main air, Tribuners juga bisa melakukan kegiatan menarik lainnya seperti berkuda, melakukan panahan, ataupun menantang adrenalin dengan mencoba trek trail ATV seperti itu. Karena memang lokasi dari Kecah Resto ini berada di satu komplek dengan wisata Dewangen, yaitu merupakan wisata sunah berkuda dan memanah. Demikian Ratu. Baik, kemudian Ratna, untuk tadi disampaikan ya ada beberapa kegiatan lain yang bisa dilakukan di sana seperti berkuda, memanah, kemudian trail tadi juga. Itu apakah dikenakan biaya tambahan atau seperti apa, Ratna? Oh iya, untuk aktivitas seperti naik wahana berkuda tadi ataupun melakukan panahan, itu Tribuners dikenakan biaya tambahan tersendiri, mulai dari 15.000 untuk kuda, naik kuda. Tapi untuk belajar kuda itu juga bisa di sini, itu harganya 400.000 untuk belajar berkuda, sedangkan untuk kegiatan memanah itu tiketnya 15.000, dan untuk mini trail juga 15.000. Tapi kalau untuk masuk ke area Kecah Restonya ataupun Dewangen, itu pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, hanya dikenakan tiket parkir kendaraan. Untuk parkir mobil itu 5.000, untuk motor 3.000, untuk bus itu 15.000, dan untuk sepur kelinci itu 10.000. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Ratna atas rekomendasinya ya untuk Anda Tribuners yang ada di Klaten, kemudian mencari tempat berlibur sekaligus ingin kulineran begitu ya, bisa mampir ke Kecah Resto. Terima kasih Ratna. Dari Klaten kita ke Lampung Tribuners untuk berwisata sejarah. Di Provinsi Lampung ini terdapat Museum Transmigrasi yang menyimpan berbagai benda bersejarah serta cerita tentang proses transmigrasi khususnya di Lampung. Museum yang mengisahkan tentang transmigrasi ini adalah yang pertama di Indonesia, Tribuners. Bahkan nggak cuma pertama di Indonesia saja, tapi menjadi yang pertama di dunia. Di dalamnya terdapat berbagai benda seperti bola besi dan rumah anjungan. Ada pula studio mini untuk menyaksikan bagaimana cerita transmigrasi zaman dahulu. Sudah ada Agustina dari Tribun Lampung di sana. Agustina, boleh disampaikan soal Museum Transmigrasi ini? Silahkan Agustina. Iya, selamat siang rekan Ratu. Jadi untuk Museum Transmigrasi ini lebih tepatnya bisa disebut dengan Museum Nasional Ketransmigrasian. Itu karena dijelaskan berdasarkan wawancara ke lokasi, itu museum ini adalah satu di antara museum nasional yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi yang sudah dilaksanakan di Provinsi Sumatera ya, terutama di Lampung ya. Jadi museum ini itu merupakan museum transmigrasi pertama ya dan satu-satunya, sehingga bisa disebut museum ini bisa disebut museum transmigrasi pertama di dunia ya. Jadi Museum Nasional Ketransmigrasian ini letaknya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ya. Museum Nasional Transmigrasi ini dibangun ya karena alasan historis tersendiri ya, dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali koleksi-koleksi ya, tentang transmigrasi yang ada di sana ya, kurang lebih ada 254 koleksi. Nah, koleksi di dalam museum ini diantaranya ada alat-alat rumah tangga yang dulu digunakan para transmigran, lalu ada alat pertanian, lalu ada peralatan dapur, lalu ada juga alat-alat kesenian, alat penangkapan ikan, foto-foto dokumentasi dari tahun ke tahun ya, foto dokumentasi di sana juga ada foto menteri-menteri juga, lalu ada pakaian adat, juga musik ya, alat musik juga ada, anjungan rumah tradisional ya yang melambangkan bahwasanya dahulu
warga yang melakukan transmigrasi itu ada dari warga Jakarta, warga dari Jawa ya, lalu ada dari Serangseng itu ya, lalu Suriname itu ya. Lalu di sana juga tidak hanya ada berbagai koleksi benda-benda bersejarah saja, tetapi juga ada auditorium atau studio mini ya. Jadi bioskop mini, sejenis bioskop mini yang biasa digunakan untuk menonton film dokumenter ya, arsip nasional itu bisa disetelkan di situ saat ada pengunjung secara rombongan itu melakukan tur edukasi di situ. Jadi bisa ditunjukkan bagaimana sejarahnya. Jadi tidak hanya dalam bentuk bendanya saja, tetapi ditunjukkan juga dari segi visualnya. Seperti itu. Jadi untuk tiket masuknya sendiri, ini Museum Transmigrasi ini dikenai tarif hanya sekira 3.000 sampai 7.500 saja ya. Jadi bisa melakukan paket edukasi juga di sana ya, apabila ada pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum ya yang ingin melakukan paket tur di sana, bisa mendapat edukasi dari sang petugas di situ, sekaligus juga bisa juga ambil paket sekalian untuk nonton arsip nasional tersebut ya. Ratu. Baik, terima kasih Agustina untuk informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Tribunus Museum Transmigrasi ini bisa menjadi satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan ini. Terima kasih Agustina. Berikutnya kita wisata kuliner lagi ya, Tribuners, ke Minahasa, Sulawesi Utara. Jika berkunjung ke daerah berjuluk Tanah Toar Lumimut ini, tentu jangan lewatkan untuk menjelajah rasa kekhasan kuliner Minahasa. Karena kuliner di Minahasa ini ada beragam, Tribuners. Kuliner Minahasa ini biasanya terkenal dengan rasa yang dominan pedas dan gurih. Tapi ada juga beberapa kuliner yang memiliki cita rasa berbeda. Satu di antaranya adalah sayur daun pepaya dan daun paku atau pakis. Perpaduan rasa pahit dengan bumbu-bumbu lainnya ini menjadikan makanan ini mempunyai ciri khas dan menjadi sangat populer di kalangan orang Minahasa. Dan jadi penasaran ya seperti apa rasa dan bentuk makanannya? Langsung saja sudah ada Rio Nur yang hendak menyampaikan. Silahkan Rio, rekomendasi kulinernya. Ya, selamat sore Tribuners. Jadi Minahasa memang terkenal punya kuliner yang sangat beragam. Memang kebanyakan orang Minahasa itu terkenal suka mengolah daging-daging ekstrim, tapi ada juga kuliner dari bahan sayur-sayuran. Biasanya orang Minahasa itu suka rasa yang pedas dan gurih. Namun khusus untuk kuliner yang satu ini kuliner daun pepaya campur daun pakis, ini dominan rasanya justru pahit. Tapi walaupun pahit, tapi kuliner ini sangat digemari. Jika ingin menikmati kuliner Minahasa, bisa datang di rumah makan yang tersebar di Manado dan Minahasa. Memang rumah makan Minahasa ini kerap menyajikan kuliner daun pepaya dan campur daun paku ini. Namun khusus kuliner ini juga sering kali disajikan saat acara tradisi tahunan orang Minahasa, yaitu disebut dengan pengucapan. Kalau di luar negeri itu disebut Thanksgiving ya. Kurang lebih acara ini sama, karena pengucapan itu artinya pengucapan syukur. Jadi kemudian yang khas juga dari kuliner ini dimasak di dalam bambu. Jadi di sini di dalam bambu yang kemudian dipanggang dengan api besar. Kuliner daun pepaya dan daun paku ini dicampur dengan bumbu-bumbu tradisional seperti serai, kemangi, jahe, rica juga yang cukup dominan. Kemudian ditambah juga dengan bunga pepaya dan lemak hewan menambah cita rasa.
Nanti setelah dicampur, kemudian semuanya dibungkus dengan daun pepaya, lalu dibakar di api yang besar hingga matang itu 2 jam untuk menunggu proses memasak kuliner ini. Demikian. Itu. Baik, terima kasih Riondor atas rekomendasi kulinernya ini dari Minahasa ya Tribuners. Sepertinya kalau makanan di Minahasa tuh memang kebanyakan dimasak di dalam bambu begitu ya Rio? Halo Rio? Kebanyakan Minahasa dimasak dalam, ada berbagai jenis masakan yang memang selain bisa dimasak di wajan, alternatif masaknya juga di bambu. Jadi sebenarnya ini hanya salah satu alternatif untuk memasak dari orang Minahasa. Baik, terima kasih Rio atas rekomendasinya. Untuk Anda Tribuners mungkin bisa dicoba ya jika Anda berkunjung ke Minahasa. Nggak perlu susah juga untuk cari warung-warung yang menjual makanan ini karena tadi sudah disampaikan oleh Rio banyak warung makan yang sudah menjualnya. Begitu ya. Terima kasih Rio. Baik, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata dan juga rekomendasi lokasi kulineran yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan ini. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku di daerah tersebut ya, Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Happy weekend! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!